Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Sore hari pada tanggal 19 April tahun 2023, Mary Ann menghubungi 911 untuk meminta tolong mengecek keberadaan ayah dari anaknya, Dr. Todd Morgan. Mary Ann menjadi sangat khawatir karena hari itu Todd tidak datang menjemput anaknya di sekolah. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena Todd sangat disiplin menjemput anaknya. Mary Ann dan Todd sudah berpisah, namun mereka menerapkan pengasuhan anak bersama. Sebelum Mary Ann akhirnya menjemput anaknya, pihak sekolah sudah menghubungi Todd, demikian juga Mary Ann. Telepon mereka tersambung namun tidak diangkat sama sekali dan tidak pernah ada balasan. Hi, I was wondering if I'd be able to request a wellness check on someone. Okay, what's going on? So my daughter was supposed to be picked up by her father today, and I got a call from the school that she was still at the school, so I ended up picking her up. They tried to contact him, and they tried to contact, I believe, his I tried to call him a couple times and haven't received anything back. Does he live in the city? Yes. What's his address? No, I don't think he would forget his daughter from... When you call him, does it go straight to voicemail or does it ring? It rings. Saat petugas kepolisian tiba sekitar pukul 7 malam, rumah Todd dalam kondisi sunyi. Tidak ada jawaban ketika mereka memanggil Todd. Petugas mencoba mengintip melalui jendela dan saat itulah terlihat situasi yang mengerikan. Todd terbaring meninggal dunia dalam genangan darah di dekat pintu belakang rumahnya, hampir tidak bisa dikenali karena begitu banyaknya darah. Sekilas situasi itu tampak seperti tindakan bundir dengan menembakkan peluru di kepala. Namun saat dia mati, tidak ada pistol sama sekali di sekitar tubuh Todd dan peluru berserakan di mana-mana. Ketika diperiksa lebih lanjut, kondisi rumah Todd sangat berantakan dengan sejumlah barang tersebar. Di dalam kamar tidur Todd, ditemukan botol alkohol kosong, air mineral dalam botol, sejumlah makanan ringan dan alat kontrasepsi sekali pakai yang telah digunakan. Ditemukan juga beberapa cerutu yang terbakar, kelak DNA dari cerutu ini yang menghubungkan dengan pelaku. Sementara itu kondisi kamar anaknya meski berantakan namun tidak separah di ruang lain, celengan anaknya ada di lantai dengan sejumlah uang yang berantakan. Dekat jasad Todd terbaring, pintu belakang dalam keadaan rusak dengan serpihan kayu dan lubang kunci yang terserak di teras. Sekilas tampak seperti ada upaya masuk paksa. Selain itu ditemukan jejak sepatu berdarah di teras belakang yang mengarah keluar rumah, yaitu di tangga belakang dan mengarah ke mobil Todd yang sedang diparkir. Sementara itu hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Todd meninggal karena 7 tembakan di kepala dan dada. Pistol yang digunakan adalah pistol 9 mm. Seluruh senjata di rumah Todd juga diperiksa, namun tidak satu pun yang cocok dengan senjata yang digunakan. Dugaan awal bahwa peristiwa ini adalah bundir atau perampokan terbantahkan dengan bukti-bukti tambahan. Tidak ditemukan senjata, barang-barang berharga tidak hilang, bahkan mobil Porsche milik Todd dengan kunci yang masih tergantung di dalamnya masih ada. Profesor Todd Morgan pada saat kematiannya berusia 41 tahun. Dia adalah seorang profesor di bidang administrasi dan bisnis, dosen yang dihormati dan disukai banyak orang di Cleveland State University. Sosok yang menonjol karena sangat berprestasi dan hobi berpetualang di alam terbuka. Todd tinggal di lingkungan perumahan yang tenang di pinggiran kota dengan tingkat kejahatan yang rendah. Ia memiliki 2 orang anak dari 2 orang perempuan yang berbeda. Meski sudah berpisah dengan ibu dari anak-anaknya, dia sangat bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai ayah. Todd senang menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya, berpetualang bersama, menonton film, bermain dan menjemput anak-anaknya sekolah. Apa yang terlihat secara garis besar menunjukkan Todd adalah pria dan ayah yang baik. Namun penyelidikan atas kasus ini membuka sisi kehidupan lain yang sulit untuk dipercayai semua orang. Dalam proses penyelidikan, polisi mewawancarai beberapa tetangga, di mana salah satunya adalah pasangan suami istri yang memberikan beberapa informasi penting,
termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil meninggalkan rumah Todd pagi itu. Sang tetangga juga mendengar beberapa kali letusan senjata api. Ketika tetangga mencoba memeriksa suara itu, tetangga melihat seseorang yang berjalan tergesa dari area rumah Todd. Orang itu digambarkan bertubuh kecil, berambut gelap dan mengendarai mobil berwarna silver. Polisi juga mewawancarai Mary Ann yang pada awalnya juga dicurigai, namun alibi Mary Ann kuat. Pagi itu setelah mengantar anaknya ke sekolah, dia lanjut bekerja hingga sore hari. Dari Mary Ann diketahui sebuah informasi bahwa Todd sedang sedikit berselisih dengan pacar dari mantan istri pertamanya. Diketahui juga bahwa pernikahan pertamanya berakhir karena Todd berselingkuh dengan mahasiswanya. Dari sini mulai tampak bahwa kehidupan pribadi Todd terlihat lebih rumit dari apa yang tampak. Salah satu perkembangan penting dalam kasus ini adalah ditemukannya rekaman panggilan darurat 911 yang terputus pada pukul 7.21 di hari kejadian, yang berasal dari rumah Todd. Ketika diperiksa panggilan tersebut ternyata bukan dari ponsel Todd, namun dari ponsel seorang perempuan bernama Triana Pascal. Meskipun panggilan itu diduga tidak disengaja, namun ini adalah petunjuk awal yang penting. Kemudian polisi menelusuri aktivitas digital Todd. Diketahui ada pembicaraan antara Todd dan Triana melalui aplikasi Kencan Bumble. Keduanya berkomunikasi selama beberapa hari sebelum hari kejadian pembunuhan. Mereka sepakat untuk bertemu secara langsung di rumah Todd. Sementara itu dari catatan digital Triana menunjukkan bahwa sebelum kejadian tersebut dia sempat melakukan pencarian di internet terkait profil Todd serta melihat foto-foto rumahnya. Triana diketahui datang ke rumah Todd pada malam tanggal 18 April tahun 2023 hingga dini hari keesokan harinya. Data lokasi dari perangkat telepon seluler menunjukkan bahwa dia berada di sekitar lokasi tersebut setelah tengah malam. Pada pukul 7:04 pagi tanggal 19 April tahun 2023, Todd tercatat mengirimkan uang sebesar $50 kepada Triana melalui layanan pembayaran digital Cash App. Berdasarkan panggilan tersebut, penyidik kemudian menelusuri jejak digital Triana secara lebih mendalam. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa setelah kejadian, Triana melakukan berbagai pencarian di internet, termasuk mencari namanya sendiri secara berulang kali, serta membaca berita terkait kasus tersebut. Ia juga diketahui mencari informasi mengenai data apa saja yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum dari perangkat elektronik, termasuk dari perusahaan teknologi. Selain itu, penyidik menemukan bahwa ponsel milik Todd tidak berada di lokasi kejadian dan diduga telah diambil. Sementara itu, ponsel milik Triana ditemukan telah dibuang di sepanjang jalan raya di wilayah Makedonia, yang diduga merupakan upaya untuk menghindari pelacakan. Triana bukanlah orang asing di catatan kepolisian. Sebelumnya pada tahun 2021, pistol Triana terbukti terhubung dengan peristiwa pembunuhan mantan pacarnya di Cleveland. Meskipun pada saat itu polisi yakin pelaku penembakan itu adalah Triana, namun dia bisa lolos dari jerat hukum dengan menjebak mantan pacar lainnya. Saat itu Triana diuntungkan dengan tidak adanya bukti yang kuat, sehingga jaksa tidak dapat menuntutnya. Penyelidikan juga diperkuat oleh berbagai bukti forensik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. 2 cerutu yang ditemukan di lokasi diuji dan hasilnya menunjukkan kecocokan DNA dengan Triana. Selain itu, jejak kaki berdarah yang ditemukan di bagian belakang rumah cocok dengan sepatu yang dimiliki Triana. Dari sisi balistik, selongsong peluru yang ditemukan di dalam rumah korban dianalisis dan dikaitkan dengan senjata yang digunakan dalam penembakan. Seluruh bukti tersebut, baik digital maupun fisik, saling menguatkan dan membentuk rangkaian yang mengarah pada satu tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan yang komprehensif, pihak kepolisian akhirnya menangkap Triana saat sedang menginap di apartemen kakak perempuannya. Pada saat diinterogasi Triana membantah semua bukti yang ditunjukkan polisi. Bahkan saat hendak disidang, Triana tetap mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Namun pengakuan Triana tidak begitu penting lagi mengingat beragam bukti yang memberatkannya sudah kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Namun saat sidang, tiba-tiba Triana mengubah keputusannya. Triana mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana, dalam upaya menghindari hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah dia menjalani minimal 20 tahun penjara. Triana juga dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dalam kasus kepemilikan senjata api, sehingga total hukumannya adalah minimal 23 tahun penjara, sebelum dia dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat.
Dalam persidangan, pihak keluarga korban menyampaikan dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Ibu korban menyatakan bahwa kematian anaknya merupakan kehilangan besar bagi keluarga. Sementara itu, Triana dalam pernyataannya menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan berharap suatu saat kelak keluarga korban bisa memaafkannya. Sebagai informasi tambahan, Dr. Todd Morgan diketahui memiliki 2 anak dari hubungan yang berbeda. Ia memiliki seorang putri bernama Cecilia dari hubungannya dengan Mary Ann Karandang, serta seorang putra bernama Aaron dari pernikahannya dengan Therese Reagan yang berlangsung selama sekitar 10 tahun. Pertemuan yang berawal dari aplikasi kencan berubah menjadi tragedi yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Semoga kisah nyata ini menjadi pengingat akan risiko dalam interaksi dengan orang yang belum dikenal secara dekat. Demikianlah kisah kriminal nyata kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari kisah yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya.